Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia, paham? Kalian tahu ada klub yang namanya MU sudah belanja pemain hasil efisiensi mencat pegawai. Di laga pertama terpoking dari Arsenal. Di laga kedua dikasih penalti lawannya tim mediocre tapi masih saja gagal dapat poin penuh di kandang lawan. Dan di laga ketiga tersingkir di Piala Liga padahal baru dimulai. Tapi kalau dikoreksi fansnya malah tambah sombong dan mengamuk. Kurang lebih sama lah macam anggota DPR kita, tunjangan naik, semua tanggungan dibebankan pada rakyat, gedung DPR dijadikan room karaoke, giliran disuruh bubar malah dikatain tolol. Aku curiga jangan-jangan mereka semua ini sebenarnya fans MU. Tapi sehina-hinanya MU kayaknya jauh lebih hina mereka. Penasaran gimana penampilan lawak Manchester United di awal musim ini? Mari kita bahas. Setelah di pertemuan pertama Setan Merah dipermalukan Arsenal di kandang sendiri, di pekan kedua Setan Merah harus bertandang ke markas Fulham. Dengan percaya diri, Ruben Amorim menurunkan formasi pohon beringin Golkar yang selama ini sudah terbukti tidak berjalan di Liga Inggris. Namun fansnya masih sangat optimis dan mengatakan kemarin lawan Arsenal saja bisa menguasai pertandingan, main bagus dan mendominasi. Tentu melawan tim yang gridnya di bawah Arsenal pasti Manchester United bisa memenangkan pertandingan. Tapi hal itu masih sedikit masuk akal. Dasar pemikirannya masih jelas dan statistik pertandingan juga menunjukkan hal yang sama. Namun seperti biasa di setiap awal musim ada saja fans MU yang percaya bahwa mereka bisa jadi juara. Menurutku itu adalah hal yang paling luar biasa sebab sudah sangat jarang sekali manusia di abad 21 ini yang masih percaya hal-hal goib setelah adanya Ferry Irwandi. Kick off pun dimulai dengan taktik beringin angkernya. Ruben Amorim mencoba memberikan pressure pada kebutuhan rumah sejak menit-menit awal. Tim tamu sudah mengancam saat laga baru berjalan 90 detik. Bola tembakan Matheus Cunha mengenai tiang. Ini mah benar kata orang. Kalau nama adalah doa, julukannya Setan Merah. Taktiknya beringin angker, klubnya terkutuk, main pun sial terus. Mungkin mereka ini cocoknya bukan lagi jadi klub bola, melainkan buka wahana rumah hantu. Brandingnya aja yang seram, kalau sudah masuk isinya badut semua. Kita harus kemana? Ke Goa. Sekali lagi. Goa. Setelah itu gantian kebutuhan rumah yang mulai menekan. Fulham hampir mencetak gol di menit ke-12. Josh King melepaskan percobaan di kotak penalti, namun bola bisa dibendung Alteba Indir. Semenit berselang giliran MU yang mengancam Fulham. Lagi-lagi percobaan Cunha cuma sekedar nyaris berbuah gol. Tempo permainan berlangsung melambat. MU lebih banyak memainkan bola di wilayahnya. Di sisi lain Fulham bermain sangat sabar, tak mudah terpancing. Tapi tiba-tiba MU mendapatkan hadiah penalti setelah Calvin Bassey melanggar Mason Mount. Bruno Fernandes maju sebagai eksekutor, namun bola tembakannya di menit ke-38 melambung jauh dari target. Bahkan siaran Liga Inggris kali itu sempat terganggu karena bola sempat menyangkut di sutet XL Axiata di sekitar stadion. Beberapa ilmuwan juga menyebutkan bahwa tendangan penalti Bruno Fernandes tersebut diperkirakan baru bisa jadi gol jika tiang gawangnya diganti dengan Tugu Monas dan patung Pancoran. Alhasil tak ada gol tercipta di babak pertama. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Namun MU bisa mencetak gol di babak kedua. Leny Yoro merobek gawang Fulham lewat sundulan dengan menyambut umpan sepak pojok dan bola mengenai Rodrigo Muniz sebelum masuk ke gawang. MU memimpin 1-0 di menit ke-58. Memang harus diakui gol tetaplah gol. Mau dari sepak pojok, pakai kepala, pundak, lutut, kaki, kontol dan sebagainya. Cuma dengan beli pemain di sektor serang sampai 3 biji, masa poinnya pun harus dihasilkan dari Owen Goal. Padahal Owen sendiri sudah lama pensiun. Talo. Namun sudahlah dikasih bantuan langsung tunai, MU masih gagal mempertahankan keunggulan yang mereka dapat. Fulham menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-73. Emil Smith-Rowe yang baru 2 menit berada di lapangan mencetak gol dengan menyodok bola hasil umpan silang Alex Iwobi. Gol tersebut membuat Fulham tampak makin percaya diri. Tuan rumah selalu dengan cepat menekan MU saat menguasai bola. MU kesulitan mengembangkan permainan. Fulham juga malah membuang-buang peluang dan pertandingan akhirnya tuntas dengan skor 1-1. Memang hasil imbang di kandang lawan bukan sesuatu yang buruk. Cuma ini MU yang sudah belanja pemain sampai 4 triliun rupiah, dikasih voucher penalti dan melawan tim yang secara komposisi pemain jauh di bawah mereka. Apalagi sudah terlanjur sombongin diri bilang lawan Arsenal aja mendominasi. Jumpa Fulham tetap saja masih macam bocah stunting yang asinya diganti nutrisari rasa leci.
Hasil ini membuat MU duduk di posisi 16 dengan 1 poin, Fulham di urutan 13 dengan 2 poin. Tapi tentu saja bukan hal asing bagi Setan Merah karena ekosistem mereka memang di situ. Musim lalu saja mereka finish di urutan 15 tanpa rasa bersalah. Tentu posisi 16 merupakan sebuah kebanggaan bagi manajemen Setan Merah karena hanya butuh naik 1 tingkat lagi untuk menyamai prestasi mereka di musim lalu. Maka dari itu, untuk teman-teman yang tidak memiliki motivasi hidup, janganlah dulu beli baygon. Percayalah akan tiba masanya kita bisa melihat MU degradasi. Ya Allah, nyesek gua. Cuma jika harus ada yang disalahkan oleh fans MU di IPL adalah Arsenal karena semua musibah ini ada kaitannya dengan mereka. Di laga pertama mereka terpongkeng dari Arsenal lewat gol haram jadah. Di pekan kedua mereka imbang lawan Fulham juga karena Arsenal. Sebab yang mencetak gol ke gawang Monyu adalah mantan pemain Arsenal yang kasih asis lulusan akademi Arsenal. Dan MU tampil terlalu overconfidence gara-gara bisa mendominasi statistik lawan Arsenal. Jangan heran kalau fans Arsenal seperti Coach Justin saat ini bahagia kali melihat keterpurukan Manchester United. Dulu memang Coach Justin sempat jadi pengacara MU, tapi hal itu dilakukan karena pelatihnya adalah Erik ten Hag yang notabene adalah orang Belanda. Kalau sekarang jangankan dibela, dihantamnya jadi adsen utama Jalstok Media. Tapi apakah penderitaan klub terkutuk ini hanya sampai di situ saja? Oh, tidak semudah itu, Berkuso. Di pertandingan ketiganya Al-Munyukia kembali terpongkeng. Tidak lagi dari klub IPL melainkan dari salah satu tim divisi 4 Liga Inggris. Manchester United secara menyakitkan di depak Grimsby Town dari ajang Carabao Cup. Setan Merah kalah dalam drama adu penalti. Grimsby versus MU tersaji pada babak kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup di Blunder Park Kamis 28 Agustus 2025 dini hari waktu Indonesia bagian barat. Skor imbang 2-2 selama 90 menit. MU tertinggal 0-2 di babak pertama akibat gol dari Charles Veman dan Terrell Warren. Skor berubah menjadi 2-2 setelah MU merobek gawang Grimsby lewat Brian Bomo dan Harry Maguire. Pertandingan langsung berlanjut ke babak adu penalti untuk mencari pemenang. Adu tos-tosan ini berlangsung sampai 13 penendang dari masing-masing tim atau setara dengan 26 eksekutor. Manchester United punya peluang untuk menang di babak adu penalti setelah penendang ketiga Grimsby. Clark Odor gagal merobek gawang Andre Onana. Matheus Cunha yang menjadi penendang kelima MU malah gagal mencetak gol. Penendang tambahan kemudian harus turun setelah kedua tim sama-sama menurunkan 11 penendang. Skor imbang 10-10. Eksekutor kemudian kembali ke titik awal. Momo pun bernasib malang setelah tembakannya mengenai mistar gawang dan membuat MU kalah adu penalti dengan skor 11-12 melawan tim dari divisi 4 atau League 2. Tapi tak perlu terkejut kan? Jangankan tim Liga Inggris, ASEAN All Star saja bisa menang lawan mereka. Dikumpulin aja yang goblok-goblok tuh diledakin dar gitu. Habis itu dibikin lagi yang baru gitu karena mereka sih menyalahkan Andre Onana yang melakukan blunder untuk gol dari open play, Cunha dan Bomo yang gagal penalti dan permainan yang tidak sesuai ekspektasi. Namun tahukah kalian kalau Amorim bilang, jika Anda kalah dari tim divisi 4 maka bukan hanya soal penjaga gawang atau satu pemain saja, melainkan ada yang salah dengan timnya tersebut. Gimana tak salah ya kan? Di saat Pep Guardiola dan pelatih top lainnya pusing mikirin taktik kalau sedang tertinggal, Amorim malah main Lego. Setelah terpongkeng dia bilang kalau semua pemainnya menginginkan dia pergi dari Old Trafford dan akan mempertimbangkan semua itu dengan kepala dingin. Cocok sih ngundurin diri, gaji mahal, tak bisa berbuat apa-apa, udah macam anggota DPR. Setidaknya kalau masih punya malu dan mundur, Anda lebih terhormat daripada Ahmad Saroni, Eko Patrio dan semua yang joget di dalam gedung DPR. Bikin rusuh negara ini dengan statement-statement tolol hingga akhirnya harus dibayar dengan nyawa.